Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi atau yang biasa disingkat dengan redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Misalnya, reaksi perkaratan, pembakaran, atau buah apel yang dikupas dan jika kita biarkan di udara terbuka, maka akan berubah warna menjadi kecoklatan. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, apakah yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi? Simak penjelasannya di video ini sampai selesai dan mari kita belajar kimia. Definisi reduksi dan oksidasi dapat ditinjau dari 3 konsep. Yang pertama dari pelepasan dan penggabungan oksigen. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, 2Ag2O menjadi 4Ag dan O2. Jadi semula Ag bersenyawa dengan O, kemudian O-nya dilepaskan. Contoh kedua, Cu2O ditambah C menghasilkan 2Cu dan Co. Nah, pada reaksi ini semula oksigen bersenyawa dengan Cu dan setelah reaksi oksigen dilepaskan, kemudian O bereaksi dengan C. Sedangkan oksidasi adalah sebaliknya, yaitu reaksi penggabungan dengan oksigen. Contohnya, C bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2. Contoh lain, 4Fe bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Yang kedua, definisi reduksi dan oksidasi berdasarkan konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Contohnya, Cl2 menerima 2 buah elektron menjadi 2Cl-. Sedangkan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya, Ca menjadi Ca2+ dan 2 elektron. Perhatikan posisi elektron pada reduksi berada di ruas kiri, sedangkan untuk oksidasi elektron berada di ruas kanan. Konsep reaksi redoks yang ketiga adalah berdasarkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Perhatikan contoh berikut ini. Pada reaksi Mg dengan H2O menghasilkan MgO dan H2, bilangan oksidasi Mg karena Mg unsur bebas, maka bilangan oksidasi Mg adalah 0, sedangkan pada senyawa MgO bilangan oksidasi Mg adalah +2. Sementara itu, bilangan oksidasi H pada senyawa H2O adalah +1, sedangkan pada H2 karena unsur bebas, maka bilangan oksidasi H adalah 0. Nah, bagi kalian yang masih belum paham tentang cara menentukan bilok, silakan tonton video tentang cara cepat menentukan bilangan oksidasi, atau bisa klik link di atas. Nah, sekarang perhatikan biloks Mg dari 0 berubah menjadi +2, berarti biloks Mg mengalami kenaikan. Jadi, Mg mengalami reaksi oksidasi. Sementara itu biloks H dari +1 berubah menjadi 0. Artinya biloks H mengalami penurunan. Jadi H mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator, sedangkan yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Oksidator dan reduktor berada di ruas kiri, sedangkan pada ruas kanannya adalah hasil oksidasi dan reduksi.
Pada reaksi ini reduktornya adalah Mg, sedangkan MgO adalah hasil oksidasinya. Sementara itu H2O bertindak sebagai oksidator dan H2 adalah hasil reduksinya. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, penangkapan elektron, dan bilangan oksidasinya turun. Sementara oksidasi adalah reaksi penangkapan oksigen, pelepasan elektron, dan bilangan oksidasinya naik. Nah, demikian pembahasan kita tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang pembahasan soal-soal reaksi reduksi dan oksidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.